3 tahun aku menunggu kabar dari suamiku yang hilang di laut. Tak ada jasad, hanya perahu kosong yang hanyut ke pantai. Tapi hari itu, di tengah pasar yang riuh, aku melihat sosok pria berpakaian lusuh, berjalan tertatih, membawa tas robek, dan wajahnya, ya Allah, wajah itu suamiku. Kalau kau yakin cinta tak bisa dikalahkan waktu dan kematian, dengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tekan like, agar setiap hati yang menunggu, semoga disatukan kembali oleh takdir atas izin Allah. Malam itu, angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara ombak tak lagi terdengar menenangkan seperti dulu, melainkan menggedor dada dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Di tepian dermaga, seorang perempuan berdiri terpaku. Matanya memandangi gelap yang menelan garis horizon, seolah berharap ada cahaya kecil muncul dari kejauhan, tanda bahwa perahu suaminya akan kembali. Perempuan itu bernama Sari, istri seorang nelayan bernama Raka, yang 3 tahun lalu hilang dalam badai yang tak pernah ia lupakan. Setiap kali ia memejamkan mata, kilatan cahaya petir malam itu datang kembali. Ia masih ingat bagaimana langit seolah terbelah, angin menderu, dan suara-suara orang berteriak di antara hempasan gelombang. Raka sempat menoleh dari perahunya, tersenyum, mengangkat tangan, lalu badai datang dan segalanya hilang. Tidak ada jasad. Tidak ada perahu. Hanya tali tambang yang terurai di pantai, basah dan dingin. 3 tahun berlalu, tapi rasa kehilangan itu tidak pernah surut, seperti laut yang tak pernah berhenti pasang. Sari tinggal di rumah kecil beratap seng, tidak jauh dari bibir pantai. Setiap subuh, sebelum matahari naik, ia menyalakan lampu minyak, menyiapkan teh hangat, dan duduk di depan jendela. Kursi kayu di seberang meja selalu dibiarkannya kosong. Kalau dia pulang, dia akan duduk di situ lagi, katanya pelan setiap kali tetangganya menegur. Orang-orang di kampung menganggapnya gila karena terus menunggu lelaki yang sudah pasti mati. Tapi Sari tidak peduli. Ia yakin Raka belum pergi sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menerima bahwa laut telah menelannya. Ia masih ingat malam terakhir sebelum Raka berangkat melaut. Raka mencium keningnya lama sekali, lebih lama dari biasanya, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau aku tak pulang, jangan berhenti berdoa." Laut ini hanya terlihat kejam, tapi Allah selalu punya cara memeluk orang yang kita cinta. Kata-kata itu menempel di benaknya, membentuk keyakinan yang tidak bisa diguncang waktu. Sejak saat itu, setiap langkah hidup Sari adalah bentuk dari doa. Ia menenun jala sambil melafalkan ayat, menjemur ikan sambil berzikir, dan menatap laut sambil berbisik, "Kembalikan dia padaku, ya Allah." Walau hanya sekejap. Namun penantian tidak pernah mudah. Setiap sore, ketika matahari tenggelam di balik ombak, warna langit seperti berubah menjadi wajah Raka, hangat, lalu perlahan memudar. Sari sering menunduk, menggenggam pasir basah, membiarkannya jatuh dari sela-sela jari. Ia tahu betapa rapuhnya harapan. Tapi ia juga tahu, selama masih ada napas, keyakinan tidak boleh padam. "Kalau aku menyerah," bisiknya pada diri sendiri, "maka laut benar-benar akan menang." Hari-hari Sari kini diisi dengan kesunyian yang panjang. Suara burung camar menjadi satu-satunya teman. Kadang ia berbicara pada angin, pada perahu-perahu yang lewat, seolah berbicara dengan suaminya. Kadang ia duduk di tepi dermaga sambil memegang gelang dari tali jala, gelang buatan tangan Raka sebelum berangkat terakhir kali. Di ujung gelang itu masih terikat simpul kecil yang tak pernah ia buka. "Aku simpan ini, supaya kau tahu arah pulang," katanya suatu malam, sambil menatap langit penuh bintang. Tetangga sering datang membawa makanan,
menghiburnya dengan kata-kata baik. Tapi setiap kali mereka menyebut kata ikhlaskan, Sari hanya tersenyum kaku. Mengikhlaskan bukan berarti berhenti berharap, jawabnya. Kalimat itu membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi menganggapnya masih terikat pada masa lalu. Namun bagi Sari, masa lalu bukan penjara, itu rumah yang belum ia tinggalkan, karena di dalamnya masih ada seseorang yang belum benar-benar pergi. Suatu pagi, Sari berjalan ke tepi laut membawa ember kecil berisi bunga melati. Ia menaburkan bunga itu ke permukaan air, berharap arus akan menyampaikannya ke tempat Raka berada. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin dan samar wangi bunga. Kau dimanapun sekarang, semoga Allah menjagamu, katanya lirih. Tapi saat bunga terakhir jatuh ke air, Sari merasakan sesuatu aneh, seperti pandangan mata dari kejauhan, seperti bisikan yang menggetarkan hatinya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada laut dan sunyi. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, laut tampak tenang, dan seseorang berdiri di tengah air. Sosok itu memanggil namanya, tapi suaranya jauh dan bergetar, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Ketika Sari berlari mendekat, ombak naik, menutupi wajah itu, lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan dada berdebar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, ia melihat cahaya kecil berkelip di tengah laut, seperti lentera di atas perahu yang hanyut. Matanya membesar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Raka, bisiknya, itu tanda darimu, bukan? Dari malam itu, Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Angin terasa membawa bisikan yang dulu tak pernah ia dengar. Setiap ombak yang pecah di tepi pantai seolah mengucapkan nama yang sama, Raka. Raka. Dan meskipun ia tak tahu apa yang menunggunya, keyakinan di dadanya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sadar bahwa laut yang menelan janji itu belum selesai berbicara dengannya. Masih ada sesuatu yang akan kembali. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Sari menapaki jalan menuju pasar. Keranjang anyaman di tangannya berisi hasil olahan ikan asin yang akan dijualnya. Sejak Raka hilang, berdagang menjadi satu-satunya cara ia bertahan hidup. Tapi lebih dari sekadar mencari nafkah, pasar adalah tempat ia merasa dunia masih hidup, tempat manusia bertegur sapa, tertawa, menawar harga, dan tidak ada ruang untuk kesepian yang terlalu panjang. Langit tampak cerah, meski angin masih beraroma laut. Suara orang memanggil dagangan bercampur dengan derit gerobak dan kicau ayam yang dijual di pojok jalan. Sari berjalan perlahan, menyapa beberapa pedagang yang sudah ia kenal. Tapi di tengah keramaian itu, entah kenapa, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ada rasa aneh, seperti firasat, yang membuat langkahnya berhenti di depan penjual sayur. Pandangannya tertarik ke arah sudut pasar yang lebih sepi, di mana suara logam bergesek pelan terdengar dari jauh. Di sanalah ia melihatnya. Seorang pria dengan pakaian lusuh, celana sobek di lutut, dan topi anyaman usang menutupi sebagian wajahnya. Ia sedang menata ikan hasil tangkapan yang masih basah di atas meja kayu reot. Gerakannya lambat, tapi teratur, seolah tangan itu sudah terbiasa menimbang jala dan menyentuh air asin. Ada sesuatu pada cara ia memegang ikan, cara ia memutar pisau kecil di jari, yang membuat Sari membeku. Jantungnya berdetak cepat. Itu tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Namun matanya tak bisa berpaling. Ia mengenali gerakan itu, gerakan khas Raka setiap kali memisahkan ikan besar dari yang kecil. Hanya dia yang melakukannya dengan cara begitu telaten, dengan irama yang anehnya mirip doa.
Sari mendekat, langkahnya gemetar. Pria itu menunduk, wajahnya tertutup bayangan topi. Suara dagangannya berat, parau, tapi nada bicaranya ada sesuatu yang membuat dada Sari terasa hangat. Segar semua, hasil tangkapan pagi, katanya pada pembeli lain. Ambil saja, tak usah ditawar. Yang penting bisa dimakan. Nada itu rendah, tenang, seperti suara Raka saat menenangkan dirinya di malam-malam badai dulu. Raka, panggil Sari pelan. Pria itu mendongak. Pandangannya tajam, tapi kosong. Ia menatap Sari hanya sebentar, lalu kembali menunduk, seolah nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Sari hampir menjatuhkan keranjangnya. Matanya memanas, suaranya bergetar. Raka, ini aku, Sari. Pria itu berhenti sejenak. Ia menatap Sari lebih lama kali ini, seperti mencoba mengenali sesuatu di wajahnya, tapi kemudian menggeleng pelan. Maaf, Bu, katanya datar. Saya tidak kenal siapapun bernama Raka. Dunia seperti berhenti berputar. Suara pasar mendadak hilang, berganti dengan gema ombak yang hanya terdengar oleh hatinya sendiri. Sari mundur selangkah, menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin? Wajah itu, meski lebih tua, lebih lelah, adalah wajah yang sama yang pernah menatapnya dengan cinta. Bahkan luka kecil di dekat pelipisnya masih ada, bekas kail yang dulu hampir mengenainya saat memancing bersama. Itu bukan kebetulan. Itu dia. Tapi kenapa ia tidak mengenali Sari? Sari berdiri di sana cukup lama, menyaksikan pria itu terus berjualan. Orang-orang datang dan pergi, membeli ikan darinya, sementara ia berdiri di tengah keramaian seperti orang asing di dunia yang pernah ia kenal. Air matanya jatuh satu-satu, bukan karena sedih semata, tapi karena hatinya menolak percaya bahwa cinta bisa dilupakan begitu saja. Ia mencoba mendekat lagi, tapi pria itu sudah sibuk dengan pelanggan lain. Sari hanya bisa berdiri, mendengarkan suara tawar-menawar yang terasa seperti jarak antara masa lalu dan masa kini. Ia ingin berteriak, ingin mengguncang bahunya, ingin memaksa ingatannya kembali. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan. Mungkin bukan waktunya, pikirnya. Mungkin Allah sedang menguji keteguhan keyakinan yang selama ini ia jaga. Saat pasar mulai sepi menjelang siang, pria itu membereskan dagangannya. Sari memperhatikan setiap gerakannya, bagaimana ia melipat jaring dengan hati-hati, bagaimana ia menatap laut sebentar sebelum berbalik. Pandangan itu bukan pandangan orang biasa. Ada kerinduan di sana, samar tapi nyata. Ia menatap laut dengan cara yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah kehilangan sesuatu di dalamnya. Sari merasa napasnya tercekat. Ia tahu, entah bagaimana, bahwa laut sedang berbicara melalui mata pria itu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya bergetar hebat. Ia menatap langit biru pucat di atas kepala, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini ujian, berilah aku kekuatan untuk memahaminya. Kalau ini pertanda, jangan biarkan aku salah menafsirkannya." Beberapa pedagang memanggil Sari, bertanya kenapa ia tampak pucat. Ia hanya tersenyum, pura-pura sibuk mengemasi dagangannya. Tapi matanya terus mengikuti langkah pria itu yang kini berjalan menjauh dari pasar, membawa tas lusuh di bahunya. Setiap langkahnya terasa seperti gema masa lalu yang kembali hidup. Hatinya bergemuruh di antara dua kenyataan, yang satu berkata Raka sudah mati, yang lain berteriak bahwa ia baru saja melihatnya. Antara iman dan keraguan, antara cinta dan kenyataan yang tak bisa dijelaskan. Sari menggenggam erat gelang tali di pergelangan tangannya,
gelang yang dibuat Raka 3 tahun lalu. Ia mencium simpul kecil di ujungnya, lalu berkata dalam hati, "Kalau benar itu kau, aku akan menemukan kebenarannya. Sekalipun harus mengikuti langkahmu sampai ujung dunia." Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai lengang, Sari berjalan perlahan menyusuri arah pria itu pergi. Angin laut berembus dari belakang, seolah mendorongnya untuk tidak berhenti. Dalam hatinya, ada rasa takut, tapi juga harapan yang tak bisa ia padamkan lagi. Tanpa sadar, langkahnya membawa ia keluar dari batas pasar, menuju jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Di kejauhan, bayangan pria lusuh itu semakin menjauh, tapi tak pernah benar-benar hilang dari pandangannya. Sari tidak tahu kemana langkah itu akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, hatinya kembali berdebar bukan karena kenangan, tapi karena sesuatu yang nyata di hadapannya. Dan di ujung jalan, angin membawa suara samar dari arah laut, seperti bisikan yang menyertai langkahnya. "Jika kau yakin, maka jangan berhenti." Sari menunduk, air matanya jatuh bersama senyuman kecil. Ia tahu, takdir sedang memanggilnya sekali lagi. Langit sore berubah keemasan ketika Sari terus berjalan mengikuti langkah pria berpakaian lusuh itu. Pasar sudah lama ditinggalkan, suara tawa dan hiruk-pikuk para pedagang menghilang digantikan oleh desir angin dan gemerisik daun yang jatuh. Jalanan mulai sepi, dan di setiap langkah, hatinya berdegup makin kencang. Ia tidak tahu pasti kenapa masih mengikutinya, mungkin karena naluri, atau mungkin karena keyakinan yang sudah terlalu lama berakar di dadanya. Tapi yang jelas, setiap gerakan pria itu membuatnya merasa seolah sedang menapaki masa lalu yang pernah hilang. Pria itu berjalan tanpa menoleh, menyusuri jalan setapak yang menuju arah barat laut, menuju perbukitan kecil yang ditumbuhi pohon kelapa dan semak liar. Sesekali ia berhenti untuk menyesuaikan tas lusuh di bahunya, lalu melangkah lagi. Sari menjaga jarak, takut ketahuan, namun cukup dekat untuk tidak kehilangan pandangan. Angin laut mulai berhembus dari belakangnya, membawa aroma asin yang samar, seolah laut sendiri mengantarnya menuju kebenaran. Di ujung jalan tanah itu, Sari melihat rumah tua berdiri di antara pepohonan kelapa. Rumah itu tampak sepi, berdinding kayu gelap, dengan atap rumbia yang sudah mulai rusak. Ada pagar bambu yang setengah patah, dan halaman kecil di depannya dipenuhi rerumputan liar. Tapi di tengah kesunyian itu, Sari melihat asap tipis mengepul dari dapur belakang. Ada kehidupan di sana. Pria lusuh itu membuka pintu dengan pelan dan masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian, suara anak kecil terdengar dari dalam, tawa lembut yang memantul di udara sore. Sari berhenti di balik pohon mangga, napasnya tercekat. Ia melihat dari celah daun seorang perempuan muda keluar membawa ember air. Wajahnya lembut, mengenakan kerudung sederhana, dan senyumnya begitu tulus ketika menyambut pria itu di depan rumah. Mereka berbicara sebentar, lalu anak kecil berlari mendekat, memeluk kaki si pria sambil memanggil, "Ayah." Sari membeku. Kata itu menusuk lebih dalam daripada gelombang badai manapun yang pernah ia hadapi. "Ayah," suaranya hampir tak terdengar. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Lelaki itu, yang diyakininya Raka, mengangkat anak kecil itu dengan lembut, menimangnya, tertawa pelan. Tawanya, ya Allah, tawa itu sama seperti Raka dulu. Hangat, lembut, tapi kini terasa asing karena bukan untuknya. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memegang batang pohon erat-erat, berusaha menahan tubuhnya agar tidak roboh. Semua keyakinan yang ia rawat selama 3 tahun tiba-tiba terasa rapuh.
Bagaimana mungkin suami yang ia doakan setiap malam kini tinggal di rumah bersama perempuan lain dan seorang anak kecil? Apakah laut memang tidak hanya menelan manusia, tapi juga ingatan dan janji yang pernah diucapkan? Sari mencoba menenangkan diri, menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Ia menatap rumah itu lama sekali, mencoba mencari alasan yang bisa masuk akal. Mungkin lelaki itu bukan Raka. Mungkin hanya kemiripan luar biasa. Tapi hati kecilnya menolak. Ia tahu betul bentuk bahu itu, cara berjalan, bahkan gerak tangan ketika mengelus kepala anak kecil itu, semuanya terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Ia ingin mendekat, ingin berteriak memanggil nama yang selama ini menjadi doanya. Tapi langkahnya tak sanggup bergerak. Ia takut. Takut jika ternyata ia benar bahwa suaminya memang hidup, namun tanpa kenangan tentang dirinya. Takut kalau perempuan di rumah itu adalah bagian dari takdir baru yang tak bisa ia ganggu lagi. Sari menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke tanah. Ya Allah, bisiknya pelan, jika ini ujian, ajariku menerima, tapi jangan cabut keyakinanku sebelum engkau tunjukkan kebenaran. Malam mulai turun. Cahaya dari dalam rumah itu mulai tampak di antara celah-celah papan. Sari masih bersembunyi di balik semak, memandangi bayangan mereka di dinding. Lelaki itu duduk bersila, sementara perempuan muda tadi menyiapkan makanan di meja kecil. Anak kecil itu berlari-lari di sekitar mereka, tertawa riang. Gambaran itu begitu damai, seperti kehidupan yang seharusnya ia miliki, tapi kini hanya bisa ia lihat dari jauh. Sari menggigit bibirnya agar tidak menangis keras. Setiap tawa dari dalam rumah terasa seperti pisau yang perlahan mengiris kenangan. Ia teringat malam-malam ketika Raka pulang melaut membawa hasil tangkapan besar, bagaimana mereka duduk bersama makan dengan cahaya lampu minyak yang temaram. Sekarang, semua itu seperti hanya milik orang lain. Ketika angin malam mulai menurunkan suhu, Sari menarik selendang ke lehernya. Ia tahu tidak bijak tinggal lebih lama di tempat itu, tapi kakinya enggan melangkah pergi. Ada sesuatu yang menahannya, rasa penasaran, rasa sakit, dan keinginan untuk mengerti. Ia melihat lelaki itu berjalan keluar sebentar, berdiri di beranda sambil menatap laut. Gerakannya lambat, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang terus memanggil, tapi tidak bisa dijangkau. Sari menatapnya dengan dada sesak. Itu pasti dia. Raka selalu punya kebiasaan yang sama, menatap laut sebelum tidur, seolah berbicara dengan gelombang. Malam semakin pekat. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Sari akhirnya berbalik, berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti menarik rantai tak kasat mata. Ia menengok sekali lagi sebelum menuruni jalan kecil menuju desa. Rumah itu tampak kecil di kejauhan, namun cahaya dari jendelanya terus memancar, seolah menolak padam di dalam matanya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh tanda tanya. Jika benar pria itu Raka, mengapa ia tidak mengenalinya? Apakah ia kehilangan ingatan? Ataukah Raka memang sengaja menghapus masa lalu demi kehidupan barunya? Bayangan perempuan muda itu terlintas di benaknya, lalu suara tawa anak kecil yang memanggil ayah. Sari menggenggam pergelangan tangannya sendiri, menahan gemetar yang tak kunjung berhenti. Di bawah langit yang gelap, ia berhenti sejenak, menatap laut yang berkilau jauh di sana. Angin malam membawa bisikan lembut ke telinganya, seperti suara yang pernah ia dengar di mimpi. Tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Air mata Sari menetes lagi. Ia menatap langit, berbisik lirih. Kalau engkau masih izinkan aku tahu kebenaran, ya Allah, bukalah jalannya untukku. Aku hanya ingin tahu,
Apakah yang kulihat hari ini adalah cinta yang kembali atau luka yang belum sembuh? Dan malam itu, di antara gelap dan suara ombak yang pelan, Sari melangkah kembali ke rumahnya dengan hati yang tak lagi sama. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak, bukan hanya rasa sakit, tapi juga tekad. Tekad untuk menemukan kebenaran yang telah lama terkubur di antara laut, waktu, dan doa-doa yang belum berhenti dipanjatkan. Malam turun perlahan di desa pesisir itu, membawa hawa lembab yang menusuk kulit. Di kejauhan, suara debur ombak terdengar samar, berpadu dengan lengking jangkrik yang bersahutan dari hutan kecil di belakang rumah-rumah penduduk. Namun malam itu, bagi Sari, semua suara terasa jauh, yang ada hanyalah detak jantungnya sendiri dan bayangan rumah tua di pinggir hutan yang terus menari di pelupuk matanya. Sejak sore, pikirannya tidak berhenti memutar kejadian di pasar dan bayangan lelaki lusuh yang kini tinggal bersama perempuan lain. Ia telah berusaha meyakinkan diri untuk melupakan apa yang dilihatnya, tapi rasa penasaran dan keyakinan di hatinya terus menyeruak seperti ombak yang tak kenal surut. Rasa itu menolak diam, menolak tunduk pada logika. Maka malam itu, dengan selendang hitam membalut tubuh, Sari kembali menyusuri jalan kecil menuju rumah di pinggir hutan. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang. Langkahnya hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara di antara rerumputan. Bulan separuh menggantung di langit, cukup untuk menerangi jalan tanah yang lembab. Di kejauhan, samar-samar terlihat rumah itu, redup dengan cahaya dari lentera kecil di beranda. Suara anak kecil tak terdengar lagi. Hanya ada kesunyian yang berat, seperti menandakan semua penghuni telah tertidur. Sari bersembunyi di balik batang kelapa, dadanya naik turun menahan napas. Dari celah kecil, ia mengintip ke dalam rumah melalui jendela yang separuh terbuka. Di sana, ia melihat pria itu duduk di kursi, menunduk, menatap lantai dalam diam. Tubuhnya tampak lelah, seperti seseorang yang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Lalu, perlahan, ia melepas baju luarnya. Saat itulah waktu seakan berhenti bagi Sari. Di bawah cahaya lentera yang redup, tampak luka memanjang di bahu kiri pria itu. Luka itu dalam, tapi sudah lama sembuh. Bekasnya tak rapi, menonjol sedikit, seperti garis kasar yang dulu pernah ia obati dengan tangannya sendiri. Ingatannya langsung melompat ke masa lalu, malam ketika kail pancing Raka tersangkut di bahunya, menembus kulit hingga berdarah. Ia masih ingat bagaimana Raka tertawa menenangkan dirinya, meski wajahnya menahan sakit. Luka kecil saja, Sari, katanya waktu itu sambil tersenyum. Asal kau yang mengobati, semua rasa sakit hilang. Sari menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terisak. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Luka itu tidak mungkin salah. Itu milik Raka, luka yang hanya diketahui mereka berdua. Tidak ada lelaki lain di dunia ini yang punya bekas luka serupa, di tempat yang sama, dengan bentuk yang sama. Namun bersamaan dengan kepastian itu, hatinya justru terasa lebih hancur. Karena jika memang itu Raka, berarti semua yang dilihatnya sore tadi benar adanya. Ia hidup, tapi bersama orang lain. Bersama seorang perempuan muda dan anak kecil yang memanggilnya ayah. Luka itu membuktikan kebenaran yang paling ia takutkan, bahwa suaminya memang kembali, tapi bukan untuknya. Sari menunduk, menatap tanah. Matanya buram oleh air mata, dadanya seperti ditusuk dari dalam. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya seolah terikat oleh sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Ia memejamkan mata, menekan dada dengan tangan, berusaha menahan emosi yang menumpuk. Ya Allah, bisiknya serak.
kenapa engkau pertemukan aku dengannya lagi kalau hanya untuk membuatku kehilangan 2 kali? Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kelapa yang bergesekan. Sari mendongak, menatap langit yang mulai tertutup awan. Bulan seolah bersembunyi, seperti ikut menyesali nasibnya. Di kejauhan, suara burung malam terdengar sayup, menambah sunyi yang menyesakkan. Ia kembali menatap ke arah jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa memberinya penjelasan, sesuatu yang bisa sedikit menenangkan hatinya. Pria itu kini berdiri di dekat meja, menatap sebuah foto yang tergantung di dinding. Dari tempatnya bersembunyi, Sari tak bisa melihat jelas, tapi ia tahu itu foto keluarga kecil yang tadi dilihatnya di siang hari, foto bersama perempuan muda dan anak kecil itu. Pria itu menyentuh bingkai foto itu lama sekali, wajahnya muram, matanya kosong. Gerakan kecil itu, cara ia menatap dengan seolah kehilangan sesuatu, membuat Sari berpikir, mungkin, di dalam hati lelaki itu, masih ada bagian kecil dari masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Sari menggigit bibirnya. Setitik harapan menyelinap di antara luka. Mungkin Raka benar-benar kehilangan ingatan. Mungkin perempuan itu hanya menolongnya ketika ia tak berdaya. Tapi kemudian suara lembut perempuan itu terdengar dari dalam kamar, memanggil nama lelaki itu dengan hangat. "Hasan, kau belum tidur?" Hasan. Nama itu membuat Sari terdiam. Ia mendengarnya jelas, dan entah kenapa, nama itu terasa asing sekaligus menusuk. Lelaki itu menjawab pelan, suaranya serak, "Sebentar lagi." Lalu ia meniup lentera, dan ruangan pun gelap. Sari mundur perlahan, memastikan tak ada suara langkah yang bisa membuat mereka tahu kehadirannya. Di kepalanya, berbagai pertanyaan berputar seperti pusaran air di tengah laut. Siapa perempuan itu? Kenapa laki itu dipanggil Hasan? Dan yang paling membuat hatinya bergetar, kenapa Allah mempertemukannya lagi jika tak ada alasan di baliknya? Ketika ia akhirnya sampai di jalan utama, angin laut menerpa wajahnya dengan dingin yang tajam. Tapi di balik rasa dingin itu, ada sesuatu yang lain, getar halus di dada yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti seseorang yang menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, namun belum bisa menyentuhnya. Seolah laut mengembalikan sesuatu, tapi tidak sepenuhnya utuh. Di tengah perjalanan pulang, langkahnya goyah. Ia berhenti, menatap laut dari kejauhan, air matanya masih menetes. Ia tahu malam ini akan menjadi titik di mana hidupnya berubah. Tidak ada yang sama lagi setelah melihat luka di bahu itu. Tidak ada yang bisa menghapus keyakinan yang kini menyalakan kembali api di hatinya. Ia berbisik lirih ke udara malam yang sunyi, "Kalau memang dia Raka, maka aku akan menemuinya kembali. Aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Angin menjawabnya dengan desir panjang, lembut tapi tajam. Seolah laut mengerti setiap patah kata yang keluar dari bibirnya. Dan di saat itu, di antara gelap dan cahaya bulan yang perlahan muncul kembali, Sari merasa bahwa langkahnya yang berikutnya tak akan sekadar mencari seseorang, tapi juga mencari kebenaran yang sudah lama tenggelam bersama ombak. Malam itu, angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara ombak tak lagi terdengar menenangkan seperti dulu, melainkan menggedor dada dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Di tepian dermaga, seorang perempuan berdiri terpaku. Matanya memandangi gelap yang menelan garis horizon, seolah berharap ada cahaya kecil muncul dari kejauhan, tanda bahwa perahu suaminya akan kembali. Perempuan itu bernama Sari, istri seorang nelayan bernama Raka, yang 3 tahun lalu hilang dalam badai yang tak pernah ia lupakan. Setiap kali ia memejamkan mata, kilatan cahaya petir malam itu datang kembali. Ia masih ingat bagaimana langit seolah terbelah, angin menderu,
dan suara-suara orang berteriak di antara hempasan gelombang. Raka sempat menoleh dari perahunya, tersenyum, mengangkat tangan, lalu badai datang dan segalanya hilang. Tidak ada jasad. Tidak ada perahu. Hanya tali tambang yang terurai di pantai, basah dan dingin. 3 tahun berlalu, tapi rasa kehilangan itu tidak pernah surut, seperti laut yang tak pernah berhenti pasang. Sari tinggal di rumah kecil beratap seng, tidak jauh dari bibir pantai. Setiap subuh, sebelum matahari naik, ia menyalakan lampu minyak, menyiapkan teh hangat, dan duduk di depan jendela. Kursi kayu di seberang meja selalu dibiarkannya kosong. Kalau dia pulang, dia akan duduk di situ lagi, katanya pelan setiap kali tetangganya menegur. Orang-orang di kampung menganggapnya gila karena terus menunggu lelaki yang sudah pasti mati. Tapi Sari tidak peduli. Ia yakin Raka belum pergi sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menerima bahwa laut telah menelannya. Ia masih ingat malam terakhir sebelum Raka berangkat melaut. Raka mencium keningnya lama sekali, lebih lama dari biasanya, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau aku tak pulang, jangan berhenti berdoa." Laut ini hanya terlihat kejam, tapi Allah selalu punya cara memeluk orang yang kita cinta. Kata-kata itu menempel di benaknya, membentuk keyakinan yang tidak bisa diguncang waktu. Sejak saat itu, setiap langkah hidup Sari adalah bentuk dari doa. Ia menenun jala sambil melafalkan ayat, menjemur ikan sambil berzikir, dan menatap laut sambil berbisik, "Kembalikan dia padaku, ya Allah." Walau hanya sekejap. Namun penantian tidak pernah mudah. Setiap sore, ketika matahari tenggelam di balik ombak, warna langit seperti berubah menjadi wajah Raka, hangat, lalu perlahan memudar. Sari sering menunduk, menggenggam pasir basah, membiarkannya jatuh dari sela-sela jari. Ia tahu betapa rapuhnya harapan. Tapi ia juga tahu, selama masih ada napas, keyakinan tidak boleh padam. "Kalau aku menyerah," bisiknya pada diri sendiri, "maka laut benar-benar akan menang." Hari-hari Sari kini diisi dengan kesunyian yang panjang. Suara burung camar menjadi satu-satunya teman. Kadang ia berbicara pada angin, pada perahu-perahu yang lewat, seolah berbicara dengan suaminya. Kadang ia duduk di tepi dermaga sambil memegang gelang dari tali jala, gelang buatan tangan Raka sebelum berangkat terakhir kali. Di ujung gelang itu masih terikat simpul kecil yang tak pernah ia buka. "Aku simpan ini, supaya kau tahu arah pulang," katanya suatu malam, sambil menatap langit penuh bintang. Tetangga sering datang membawa makanan, menghiburnya dengan kata-kata baik. Tapi setiap kali mereka menyebut kata "ikhlaskan", Sari hanya tersenyum kaku. "Mengikhlaskan bukan berarti berhenti berharap," jawabnya. Kalimat itu membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi menganggapnya masih terikat pada masa lalu. Namun bagi Sari, masa lalu bukan penjara, itu rumah yang belum ia tinggalkan, karena di dalamnya masih ada seseorang yang belum benar-benar pergi. Suatu pagi, Sari berjalan ke tepi laut membawa ember kecil berisi bunga melati. Ia menaburkan bunga itu ke permukaan air, berharap arus akan menyampaikannya ke tempat Raka berada. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin dan samar wangi bunga. "Kau dimanapun sekarang, semoga Allah menjagamu," katanya lirih. Tapi saat bunga terakhir jatuh ke air, Sari merasakan sesuatu aneh, seperti pandangan mata dari kejauhan, seperti bisikan yang menggetarkan hatinya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada laut dan sunyi. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, laut tampak tenang, dan seseorang berdiri di tengah air. Sosok itu memanggil namanya, tapi suaranya jauh dan bergetar, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda.
Ketika Sari berlari mendekat, ombak naik, menutupi wajah itu, lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan dada berdebar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, ia melihat cahaya kecil berkelip di tengah laut, seperti lentera di atas perahu yang hanyut. Matanya membesar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Raka," bisiknya, "itu tanda darimu, bukan?" Dari malam itu, Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Angin terasa membawa bisikan yang dulu tak pernah ia dengar. Setiap ombak yang pecah di tepi pantai seolah mengucapkan nama yang sama, "Raka. Raka." Dan meskipun ia tak tahu apa yang menunggunya, keyakinan di dadanya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sadar bahwa laut yang menelan janji itu belum selesai berbicara dengannya. Masih ada sesuatu yang akan kembali. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mira terasa seperti berjalan di antara mimpi dan kenyataan. Sari tidak lagi bisa membedakan mana luka yang baru, mana yang lama. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah lelaki itu, wajah yang dulu ia cintai, kini dipenuhi bayangan kehidupan lain. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tidak menyerah, mata lelaki itu. Di dalamnya, ia masih melihat sisa cahaya yang pernah menyinari hidupnya. Cahaya yang mungkin belum sepenuhnya padam. Sejak hari itu, Sari mulai datang lebih sering ke sekitar rumah di pinggir hutan itu. Ia tidak berani bertemu langsung, hanya mengamati dari kejauhan. Kadang ia pura-pura lewat membawa keranjang sayur, kadang menimba air di sumur dekat sana. Ia menyembunyikan dirinya di balik kesibukan kecil, seolah ingin membiasakan diri berada di dekat masa lalunya tanpa harus menyentuhnya. Dalam hatinya, ia ingin tahu apakah pria yang sekarang dipanggil Hasan itu benar-benar telah melupakan semuanya atau masih menyimpan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam. Pagi itu, udara laut begitu lembab dan asin. Sari berdiri di balik semak, memperhatikan dari jauh. Hasan tengah duduk di depan rumah, memperbaiki jaring yang robek. Tangannya bergerak perlahan tapi terampil. Jemarinya yang kasar masih tahu betul cara mengikat simpul, persis seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, kedalaman diam, seperti orang yang berusaha mengingat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba anak kecil berlari menghampirinya, memanggil, "Ayah! Ayah, lautnya biru sekali hari ini." Hasan tersenyum kecil, menatap laut di kejauhan. Senyum itu membuat dada Sari bergetar. Ia ingat senyum itu, tapi kini ada duka samar di dalamnya. Anak itu menarik tangannya. "Kita ke sana, Ayah. Ayo." Hasan menatap Mira yang berdiri di teras. Mira hanya mengangguk lembut. "Pergilah, biar aku siapkan makan siang." Sari memperhatikan saat Hasan menggandeng tangan anak itu dan berjalan menuju pantai. Ia menunggu mereka berdua cukup jauh sebelum akhirnya mengikuti dari belakang. Pantai sore itu sepi. Ombak bergulung pelan, angin berhembus membawa aroma garam dan kenangan. Hasan duduk di atas batu besar, membiarkan anak itu bermain pasir di dekat kakinya. Ia menatap laut lama sekali, matanya kosong namun penuh gelisah. Sari bersembunyi di balik batang pohon pandan laut, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Ia hanya ingin melihat apakah laut masih mengenal suaminya seperti dulu. Beberapa saat kemudian, Hasan menutup matanya, lalu berkata pelan kepada anaknya, "Dulu, sepertinya aku pernah di sini." "Di pantai ini, Ayah?" tanya anak itu polos. "Entahlah." Hasan menggeleng, menatap ombak.
Setiap kali melihat laut, rasanya dada ini berdebar. Kadang aku ingin berteriak, tapi tak tahu kepada siapa. Seperti ada nama yang hampir keluar dari mulutku, tapi selalu tertahan di ujung lidah. Sari menahan napas. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Ia menggenggam ujung selendangnya kuat-kuat agar tidak menangis. Ia tahu nama yang dimaksud. Ia tahu betapa kuatnya ikatan itu, bahkan ketika ingatan mengkhianati. Anak kecil itu mendongak polos. Mungkin itu nama ayah yang dulu? Hasan tersenyum samar. Mungkin. Tapi ibumu bilang, yang dulu sudah hilang di laut. Jadi biarlah aku jadi Hasan sekarang. Sari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Laut yang tenang seketika terasa seperti menertawakan dirinya. Ia ingin berlari, ingin meneriakkan nama yang sudah terkubur di dalam dirinya selama 3 tahun, tapi ia tahu waktunya belum tiba. Matahari semakin tinggi. Ombak perlahan naik, memukul batu tempat Hasan duduk. Ia menatap air itu, dan sesuatu di dalam matanya berubah, seolah laut memanggilnya kembali. Ia berdiri, melepas sandal, melangkah perlahan ke air. Anak kecil itu tertawa, menyusulnya. Hasan menunduk, menyentuh permukaan air dengan ujung jari, lalu memejamkan mata. Sari menatapnya dari jauh, hatinya penuh ketakutan. Ada getaran aneh di udara, seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang membangkitkan ingatan. Tiba-tiba Hasan menatap laut lebih dalam, wajahnya tegang. Ia melangkah lebih jauh, sampai air mencapai lututnya. Anak kecil itu memanggil-manggil, tapi Hasan tidak mendengar. Tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke tengah laut. Kenapa rasanya aku pernah berjanji di sana, gumamnya pelan. Anak itu mulai menangis, memanggil ibunya. Sari tak tahan lagi. Ia keluar dari persembunyian, berlari ke arah mereka. Tapi sebelum sempat mendekat, Hasan berbalik. Pandangannya bertemu dengan Sari. Untuk sekejap, dunia berhenti. Mata mereka saling bertaut, dan di dalam tatapan itu, Sari melihat sesuatu bergetar, seperti riak kecil yang muncul di permukaan ingatan yang dalam. Hasan menatapnya lama, wajahnya bingung, tapi tidak asing. "Siapa, kau?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Sari ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Air matanya mengalir begitu saja. Ia hanya bisa berkata pelan, "Aku, orang yang dulu kau tinggalkan di laut." Hasan terpaku. Seketika matanya memanas, tubuhnya goyah. Ia memegang kepalanya, wajahnya menegang menahan sakit yang tiba-tiba menyerang. Anak kecil itu menjerit, Mira dari kejauhan berlari panik. Sari hanya bisa berdiri, menyaksikan lelaki itu berlutut di tepi air, menggenggam pasir, matanya memejam seperti seseorang yang sedang diserang bayangan masa lalu. Laut, badai, tali jala, dan seorang wanita, siapa dia, gumamnya dengan napas terengah. Sari tidak sanggup mendekat. Ia tahu, jika ia melangkah 1 langkah lagi, seluruh kebenaran akan pecah di hadapannya. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia menatap laut di sampingnya, lalu menatap laki itu dengan air mata mengalir tanpa henti. "Namamu bukan Hasan," katanya lirih. "Namamu Raka. Dan aku adalah istrimu." Mira datang, memeluk bahu Hasan dengan wajah panik. "Hasan, jangan dengarkan dia. Kau belum sehat." Sari mundur selangkah, jantungnya berdebar. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi kebenaran sudah keluar dari bibirnya. Hasan menatap kedua perempuan itu bergantian, napasnya berat,
matanya bingung. Raka. Sari, ia mengulang dua nama itu pelan, seperti mantra yang hampir ia ingat. Namun sebelum kata lain keluar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah laut. Ombak pecah lebih keras, membasahi kaki mereka. Suara alam menggema, seolah laut ikut bergetar menyaksikan pertemuan itu. Sari menatap langit, dadanya sesak, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini cara MU membuka kebenaran, maka kuatkan aku untuk menerimanya." Dan di bawah langit yang mulai mendung, di antara dua perempuan yang sama-sama mencintai lelaki yang sama, laut kembali menjadi saksi. Ombaknya membawa gelombang perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Di hari itu, untuk pertama kalinya, nama Raka kembali diucapkan di depan laut, nama yang telah hilang bersama badai, tapi kini berusaha berenang naik ke permukaan, mencari cahaya yang sempat padam. Malam itu, hujan turun perlahan. Bukan badai, bukan deras, hanya gerimis yang lembut, tapi cukup untuk membuat udara dingin merayap ke dalam rumah kecil Sari. Di luar, suara air menetes dari atap seng menciptakan irama lambat yang berpadu dengan detak jantungnya yang tak pernah tenang sejak siang tadi di pantai. Perjumpaan itu, tatapan mata Raka yang goyah, panggilan lirih yang keluar di antara kebingungan, semuanya masih berputar di kepalanya, berulang-ulang tanpa henti. Ia duduk di ruang tengah, mengenakan mukena putih yang sudah agak pudar warnanya. Di depannya, sajadah terhampar, masih lembab oleh air mata yang jatuh dalam doa panjang. Lilin kecil di sudut ruangan bergetar nyalanya, seolah ikut mendengarkan keluh kesah yang ia bisikan lirih, antara rindu dan pasrah. "Ya Allah," suaranya gemetar, "Engkau yang menulis takdir manusia, Engkau juga yang menanam cinta ini di hatiku. Tapi kenapa Engkau mempertemukan aku dengannya dalam keadaan seperti ini? Ia hidup, tapi tak mengenalku. Ia bernapas, tapi hatinya bukan lagi untukku. Jika ini cobaan, aku tak berani mengeluh, hanya tunjukkan aku jalan agar aku tidak tersesat oleh perasaanku sendiri." Air mata jatuh tanpa suara. Ia menunduk semakin dalam, bersujud lama, seolah ingin menyembunyikan seluruh luka ke tanah. Dalam keheningan itu, hanya detak jantungnya sendiri yang menjadi saksi antara keyakinan dan kepedihan yang bercampur menjadi satu. Sari mengangkat wajahnya perlahan, menatap lilin yang nyaris padam. Cahaya kecil itu bergetar lemah di hadapan angin, tapi tetap bertahan. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa dirinya tak jauh berbeda dengan nyala itu. Kecil, rapuh, tapi masih hidup karena belum sanggup menyerah. Hujan di luar semakin deras, mengetuk jendela seperti mengetuk hati yang belum bisa tenang. Sari berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap kegelapan di luar sana. Di kejauhan, laut tampak kelam, tapi di permukaannya memantulkan kilatan cahaya petir yang sesekali menyambar. Ia berbisik, "Kau masih di sana, ya Raka? Kau menatap laut dari rumahmu seperti aku menatapnya dari sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak menunggu jawaban. Angin masuk melalui celah jendela, menyingkap sedikit tirai, membuat lilin bergetar. Dalam sekejap, kilatan petir menyinari wajahnya, dan di cermin tua di pojok ruangan, ia melihat bayangan dirinya sendiri, mata sembab, tapi tatapannya kokoh. Ia mendekat ke cermin itu, menatap dirinya lama. "Aku tidak boleh lemah," katanya pelan. "Kalau laut bisa sabar menunggu badai reda, maka aku pun harus sabar menunggu takdir yang Engkau tulis, ya Allah." Ia kembali ke sajadah, bersimpuh. Di luar, suara ombak mulai terdengar lebih jelas, seperti bisikan yang datang dari masa lalu. Ia menutup mata, dan tanpa sadar bibirnya mulai melafalkan doa yang ia hafal sejak kecil, doa yang dulu selalu dibaca Raka sebelum laut.
Setiap kata keluar dengan perasaan yang semakin dalam, seolah doa itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk suaminya yang hilang di dalam kabut takdir. Setelah lama berdoa, kelelahan menguasai tubuhnya. Tapi malam itu, tidur tak datang dengan damai. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di pantai, sendirian. Langit di atasnya gelap, dan laut tampak tenang tapi berwarna hitam pekat. Angin membawa bisikan samar, suara yang mirip Raka, memanggil namanya dari kejauhan. Sari. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di tengah laut, sosok seorang pria berdiri di atas air, dikelilingi kabut. Matanya menatap Sari dengan pandangan yang lembut tapi jauh. Raka, panggil Sari. Kau di mana? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke laut, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ombak ketujuh, saat ombak ketujuh datang, kau akan tahu segalanya." Sari ingin mendekat, tapi kakinya seperti tertahan. Angin bertiup kencang, dan laut tiba-tiba bergejolak. Ombak datang satu demi satu, menghantam pantai dengan suara menggelegar. Ia menghitungnya dengan jantung yang berdetak cepat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu saat ombak ketujuh datang, semuanya menjadi putih. Cahaya menyilaukan, lalu suara Raka hilang, tergantikan oleh bisikan lembut, "Jangan takut. Kebenaran akan datang lewat kesabaranmu." Ia terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Hujan di luar sudah berhenti, hanya suara tetesan air yang tersisa. Tapi mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya masih di rumah. Ombak ketujuh, ia mengulang pelan, menatap laut dari balik jendela. Apa maksudnya itu, Raka? Angin dini hari kembali berembus dari arah laut, membawa aroma asin dan dingin yang menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata, menenangkan diri. Dalam hatinya, ada ketakutan, tapi juga secercah harapan. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah petunjuk yang halus, sebuah pesan dari tempat di mana doa dan takdir bertemu. Sari kembali duduk di sajadah, mengangkat tangan, dan berdoa lagi. Namun kali ini, doanya berbeda. Bukan lagi permintaan agar Raka kembali, tapi doa agar ia kuat menerima apapun yang akan terjadi. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika aku memang harus melihat kebenaran itu, maka jangan biarkan aku buta oleh perasaanku sendiri. Aku rela jika takdirku bukan bersamanya lagi, asalkan Engkau beri aku kekuatan untuk tidak membenci. Karena cinta yang Engkau tanamkan ini bukan untuk merusak, tapi untuk menyembuhkan." Dan malam itu, ketika lilin akhirnya padam, Sari masih tetap bersujud. Air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan lantai yang dingin. Di luar, laut perlahan tenang, seolah ikut mendengarkan doa yang menembus langit. Ketika fajar datang, wajah Sari masih basah, tapi matanya kini berbeda. Ada cahaya kecil di dalamnya, cahaya yang lahir dari keikhlasan, bukan lagi dari harapan yang menggantung. Ia tahu, badai belum selesai, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa siap untuk menghadapinya. Dan di ufuk timur, matahari muncul perlahan, menyinari laut yang berkilau seperti cermin. Ombak-ombak kecil datang silih berganti, seolah menepati janji dalam mimpinya, menunggu saat ombak ketujuh datang, membawa kebenaran yang dijanjikan. Hari itu, langit pesisir tampak muram sejak pagi. Awan kelabu bergulung di atas laut, menutup separuh cakrawala. Udara yang biasanya lembut kini terasa berat, menekan dada setiap orang yang bernafas di bawahnya. Nelayan yang biasa berangkat sebelum fajar memutuskan untuk tidak melaut,
ombak terlalu tinggi, angin terlalu tak menentu. Tapi di tengah suasana itu, Sari justru berjalan menuju pantai dengan langkah pelan namun pasti. Mimpi tentang ombak ketujuh terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali mendengar suara Raka yang memanggilnya dari tengah laut, suaranya menggema antara badai dan doa. Ia tahu hari ini berbeda, ada sesuatu yang menuntunnya keluar dari rumah meski angin membawa ancaman. Di setiap desirnya, ada panggilan yang tidak bisa diabaikan, seperti suara dari masa lalu yang belum selesai bercerita. Sari berdiri di tepi pantai. Angin kencang menyibak rambutnya, membuat ujung selendangnya menari liar. Laut di hadapannya berwarna abu gelap, gelombang datang dan pergi seperti napas makhluk raksasa yang tidak bisa dijinakan. Ia menatapnya tanpa gentar. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena yakin. Kalau ini waktunya, bisiknya, tunjukkan aku kebenaran yang kau janjikan, ya Allah. Di kejauhan, terlihat sosok berjalan perlahan di sepanjang garis pantai, Hasan, atau Raka, dengan langkah gontai, seperti orang yang sedang kehilangan arah. Bajunya basah sebagian, dan matanya menatap laut tanpa kedip, seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik ombak. Sari terpaku melihatnya. Dunia seakan berhenti, hanya ada mereka berdua, dipisahkan oleh jarak dan oleh takdir yang belum selesai diurai. Tanpa sadar, Sari melangkah mendekat. Angin semakin kencang, hujan mulai turun gerimis, membasahi pasir di bawah kakinya. Hasan menoleh perlahan saat mendengar langkahnya. Tatapan mereka bertemu, dan di antara suara angin yang meraung, keduanya saling mengenali sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah, mereka mengenali jiwa. Raka, suara itu keluar di antara desiran angin, lembut tapi tegas. Hasan menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang bergetar, seperti ombak kecil yang lahir di tengah ketenangan sebelum badai. Aku mengenalmu, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu dari mana. Sari menahan napas. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, namun ia tetap berdiri tegak. Dari tempat di mana laut menelan janji kita. Dari malam ketika kau bilang tidak ada ombak yang bisa memisahkan kita. Hasan menutup matanya sejenak. Tangan kanannya menggenggam dada, seperti ada sesuatu yang berdenyut keras di sana. Aku melihatnya. Kapal, badai, lalu wajahmu. Suaranya bergetar, dan ia menatap Sari lagi dengan mata yang kini basah. Sari. Nama itu keluar seperti napas terakhir seseorang yang tersesat terlalu lama di dalam gelap. Begitu mendengarnya, lutut Sari lemas. Ia berlari, menghampirinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat ombak besar datang menggulung dari kejauhan. Laut bergemuruh, langit menggelegar. Ombak pertama datang menghantam batu karang, membuat percikan tinggi ke udara. Ombak kedua menyusul, lebih besar, mengirimkan angin garam ke wajah mereka. Sari menatap laut tanpa berkedip. Ia mulai menghitung, seperti dalam mimpinya. 1, 2, 3, setiap ombak datang lebih kuat dari sebelumnya. Hasan berdiri di sampingnya, mata menatap jauh, seolah mengingat sesuatu dari kedalaman laut itu. Aku ingat, aku tenggelam, katanya pelan. Ada tali yang melilit kakiku, air menenggelamkanku, dan sebelum semuanya gelap, aku melihat wajahmu di atas perahu, menangis, memanggil namaku. Aku pikir aku mati. Ombak keempat datang, memukul tepi pantai dengan suara menggelegar. Pasir di bawah kaki mereka mulai bergeser, namun tak ada yang bergerak. Sari menggenggam tangannya erat, tubuhnya bergetar. Kau tidak mati, Raka.
kau hanya lupa jalan pulang. Ombak kelima datang lebih tinggi, hampir menyentuh mereka. Hujan berubah deras, tapi di antara gemuruh itu, Sari merasa kedamaian aneh di hatinya. Ia sadar, ini bukan hanya pertemuan dua manusia, tapi dua takdir yang saling mencari arah. Hasan menunduk, suaranya serak. Aku ingin pulang, tapi aku takut. Aku takut kalau yang kutinggalkan tidak mau menerimaku lagi. Sari tersenyum dengan air mata yang jatuh deras. Takdir tidak menanyakan siapa yang pergi, Raka. Takdir hanya memanggil siapa yang harus kembali. Ombak keenam datang, memukul keras hingga air mencapai lutut mereka. Angin berputar seperti jeritan alam yang sedang memanggil sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Hasan menggenggam tangan Sari, matanya kini penuh kesadaran dan air mata. Sari, katanya lirih, aku ingat segalanya. Dan sebelum ia bisa melanjutkan, suara gemuruh besar terdengar dari arah laut. Ombak ketujuh datang, lebih tinggi, lebih kuat, dan seolah membawa seluruh suara bumi bersamanya. Dalam sepersekian detik, waktu melambat. Ombak itu menelan segalanya, pasir, angin, bahkan suara mereka. Sari memejamkan mata, tapi di tengah gelap dan air yang menyelimuti tubuhnya, ia merasakan sesuatu, tangan Raka menggenggamnya erat. Ia mendengar suaranya di dalam air, samar namun jelas. Maafkan aku, dan terima kasih sudah menungguku. Ketika ombak surut, Sari tersungkur di pasir, batu keras, matanya mencari sosok Raka. Tapi tak ada siapapun di sana, hanya buih putih dan sisa angin. Ia menatap ke sekeliling dengan napas tersengal, menjerit memanggil namanya, namun jawabannya hanyalah suara laut yang kembali tenang. Langit perlahan cerah. Hujan berhenti, meninggalkan kabut tipis di atas air. Laut kembali seperti semula, seolah badai tak pernah ada. Sari duduk di pasir, tubuhnya gemetar, tapi di wajahnya ada sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan kesedihan, tapi ketenangan yang dalam. Ia tahu sesuatu telah terjadi, bukan kehilangan, melainkan penyerahan. Ia menatap laut yang kini tenang dan berkata pelan, "Kalau ini cara MU, ya Allah, maka aku ridha. Setidaknya aku tahu, dia tidak hilang. Dia hanya pulang." Angin terakhir dari arah laut bertiup lembut, menyentuh wajahnya seperti sentuhan seseorang yang berpamitan. Di kejauhan, matahari mulai muncul di balik awan, memantulkan sinar keemasan di atas air yang tenang. Dan di dalam hati Sari, ada rasa yang baru, perih yang berubah menjadi damai, cinta yang akhirnya menemukan tempat untuk kembali, bukan di dunia, tapi di dalam doa yang akan ia lantunkan seumur hidupnya. Malam itu, angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara ombak tak lagi terdengar menenangkan seperti dulu, melainkan menggedor dada dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Di tepian dermaga, seorang perempuan berdiri terpaku. Matanya memandangi gelap yang menelan garis horizon, seolah berharap ada cahaya kecil muncul dari kejauhan, tanda bahwa perahu suaminya akan kembali. Perempuan itu bernama Sari, istri seorang nelayan bernama Raka, yang 3 tahun lalu hilang dalam badai yang tak pernah ia lupakan. Setiap kali ia memejamkan mata, kilatan cahaya petir malam itu datang kembali. Ia masih ingat bagaimana langit seolah terbelah, angin menderu, dan suara-suara orang berteriak di antara hempasan gelombang. Raka sempat menoleh dari perahunya, tersenyum, mengangkat tangan, lalu badai datang dan segalanya hilang. Tidak ada jasad. Tidak ada perahu. Hanya tali tambang yang terurai di pantai, basah dan dingin. 3 tahun berlalu, tapi rasa kehilangan itu tidak pernah surut, seperti laut yang tak pernah berhenti pasang.
Sari tinggal di rumah kecil beratap seng, tidak jauh dari bibir pantai. Setiap subuh, sebelum matahari naik, ia menyalakan lampu minyak, menyiapkan teh hangat, dan duduk di depan jendela. Kursi kayu di seberang meja selalu dibiarkannya kosong. Kalau dia pulang, dia akan duduk di situ lagi, katanya pelan setiap kali tetangganya menegur. Orang-orang di kampung menganggapnya gila karena terus menunggu lelaki yang sudah pasti mati. Tapi Sari tidak peduli. Ia yakin Raka belum pergi sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menerima bahwa laut telah menelannya. Ia masih ingat malam terakhir sebelum Raka berangkat melaut. Raka mencium keningnya lama sekali, lebih lama dari biasanya, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau aku tak pulang, jangan berhenti berdoa." Laut ini hanya terlihat kejam, tapi Allah selalu punya cara memeluk orang yang kita cinta. Kata-kata itu menempel di benaknya, membentuk keyakinan yang tidak bisa diguncang waktu. Sejak saat itu, setiap langkah hidup Sari adalah bentuk dari doa. Ia menenun jala sambil melafalkan ayat, menjemur ikan sambil berzikir, dan menatap laut sambil berbisik, "Kembalikan dia padaku, ya Allah." Walau hanya sekejap. Namun penantian tidak pernah mudah. Setiap sore, ketika matahari tenggelam di balik ombak, warna langit seperti berubah menjadi wajah Raka, hangat, lalu perlahan memudar. Sari sering menunduk, menggenggam pasir basah, membiarkannya jatuh dari sela-sela jari. Ia tahu betapa rapuhnya harapan. Tapi ia juga tahu, selama masih ada napas, keyakinan tidak boleh padam. "Kalau aku menyerah," bisiknya pada diri sendiri, "maka laut benar-benar akan menang." Hari-hari Sari kini diisi dengan kesunyian yang panjang. Suara burung camar menjadi satu-satunya teman. Kadang ia berbicara pada angin, pada perahu-perahu yang lewat, seolah berbicara dengan suaminya. Kadang ia duduk di tepi dermaga sambil memegang gelang dari tali jala, gelang buatan tangan Raka sebelum berangkat terakhir kali. Di ujung gelang itu masih terikat simpul kecil yang tak pernah ia buka. "Aku simpan ini, supaya kau tahu arah pulang," katanya suatu malam, sambil menatap langit penuh bintang. Tetangga sering datang membawa makanan, menghiburnya dengan kata-kata baik. Tapi setiap kali mereka menyebut kata "ikhlaskan", Sari hanya tersenyum kaku. "Mengikhlaskan bukan berarti berhenti berharap," jawabnya. Kalimat itu membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi menganggapnya masih terikat pada masa lalu. Namun bagi Sari, masa lalu bukan penjara, itu rumah yang belum ia tinggalkan, karena di dalamnya masih ada seseorang yang belum benar-benar pergi. Suatu pagi, Sari berjalan ke tepi laut membawa ember kecil berisi bunga melati. Ia menaburkan bunga itu ke permukaan air, berharap arus akan menyampaikannya ke tempat Raka berada. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin dan samar wangi bunga. "Kau dimanapun sekarang, semoga Allah menjagamu," katanya lirih. Tapi saat bunga terakhir jatuh ke air, Sari merasakan sesuatu aneh, seperti pandangan mata dari kejauhan, seperti bisikan yang menggetarkan hatinya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada laut dan sunyi. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, laut tampak tenang, dan seseorang berdiri di tengah air. Sosok itu memanggil namanya, tapi suaranya jauh dan bergetar, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Ketika Sari berlari mendekat, ombak naik, menutupi wajah itu, lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan dada berdebar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, ia melihat cahaya kecil berkelip di tengah laut, seperti lentera di atas perahu yang hanyut. Matanya membesar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Raka," bisiknya,
Itu tanda darimu, bukan? Dari malam itu, Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Angin terasa membawa bisikan yang dulu tak pernah ia dengar. Setiap ombak yang pecah di tepi pantai seolah mengucapkan nama yang sama, Raka. Raka. Dan meskipun ia tak tahu apa yang menunggunya, keyakinan di dadanya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sadar bahwa laut yang menelan janji itu belum selesai berbicara dengannya. Masih ada sesuatu yang akan kembali. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi menyambut dengan sunyi yang aneh. Udara pesisir yang biasanya membawa kehidupan terasa berat, seolah setiap embusan angin mengandung rahasia yang tak terucapkan. Sari berdiri di depan rumahnya, menatap jalan menuju pantai yang masih basah oleh embun. Matanya bengkak karena semalaman tak tidur. Bayangan Raka yang datang dalam wujud cahaya senja masih membekas jelas di benaknya. Ia mengingat setiap kata, setiap senyum, dan tatapan terakhir yang perlahan memudar di bawah cahaya matahari tenggelam. Ia memejamkan mata sejenak. Hatinya masih perih, tapi ada ketenangan yang lembut mengalir di sela-sela luka itu. Ia tahu sesuatu sudah selesai. Tapi pagi itu, takdir belum selesai berbicara. Seorang nelayan tua datang tergesa dari arah pantai. Napasnya terengah, wajahnya tegang. Sari, panggilnya dari kejauhan. Cepat ikut aku ke pantai. Ada yang ditemukan di karang timur. Nada suaranya membuat tubuh Sari kaku. Kakinya gemetar tanpa ia sadari. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil berjalan cepat. Nelayan itu menunduk, rautnya murung. Kami menemukan seorang pria. Tersangkut di antara batu karang. Sudah tak bernyawa. Dunia seolah berhenti. Darah di tubuh Sari terasa berhenti mengalir. Ia menatap nelayan itu dengan mata membesar. Seorang pria, suaranya bergetar. Seperti apa rupanya? Tubuhnya mengenakan pakaian robek, dan di pergelangan tangannya ada gelang tali, jawabnya pelan. Kami pikir mungkin orang kampung seberang. Tapi kalau kau mengenalinya, tolong datang melihat. Gelang tali. Kata itu saja sudah cukup untuk merobek pertahanan terakhir dalam dirinya. Sari berlari tanpa menunggu penjelasan lagi, melewati jalan setapak yang mengarah ke pantai. Angin menerpa wajahnya, membawa rasa asin yang menyesakkan dada. Hatinya menolak percaya, tapi langkahnya justru semakin cepat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia sampai di pantai, beberapa nelayan berdiri di sekitar sesuatu yang tergeletak di atas pasir, diselimuti kain lusuh. Suara ombak memukul karang, seolah menyanyikan lagu duka yang hanya bisa didengar oleh hati yang kehilangan. Sari melangkah perlahan, lututnya lemas, matanya menatap kain itu dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Seorang nelayan membuka kain itu perlahan. Dan di bawahnya, wajah yang telah lama ia cintai, wajah yang dulu ia kira hilang selamanya, kini terbaring tenang. Raka. Tubuh Sari bergetar hebat. Ia berlutut, memegang tangan Raka yang dingin, membiarkan air mata jatuh membasahi jari-jarinya sendiri. Raka, suaranya pecah menjadi bisikan, kenapa kau datang hanya untuk pergi lagi? Tak ada jawaban. Tapi wajah Raka tampak damai, seolah laut mengembalikannya bukan sebagai korban, melainkan sebagai penutup kisah yang belum selesai. Di pergelangan tangannya, gelang jala itu masih melingkar erat. Sari memegangnya, menunduk, dan merasakan hawa dingin yang perlahan berubah menjadi hangat di telapak tangannya. Angin laut tiba-tiba berhembus lebih lembut, seperti sentuhan halus yang menyentuh pipinya. Para nelayan mulai mundur, memberi ruang bagi Sari. Tak ada yang berani mengganggunya.
Mereka tahu, ini bukan sekadar kehilangan seorang suami, ini adalah kembalinya sepotong jiwa yang pernah diambil laut. Sari menatap laut, matanya basah tapi tenang. Allah, bisiknya, engkau yang mengambil, engkau juga yang mengembalikan. Aku tidak akan bertanya kenapa, karena aku tahu setiap pertemuan dan perpisahan hanya terjadi atas izin MU. Ia menunduk, mencium tangan Raka yang dingin. Kau pulang, katanya dengan senyum kecil di antara air mata. Bukan untuk hidup bersamaku lagi, tapi untuk mengembalikan dirimu yang sesungguhnya. Dan itu sudah cukup bagiku. Angin berhenti. Laut seakan mendengarkan. Lalu perlahan, satu gelombang kecil datang dan membasahi kaki Sari, membawa buih putih yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia tahu, laut sedang berpamitan. Beberapa warga datang membantu mengangkat tubuh Raka untuk dimakamkan di tanah tinggi dekat tebing, menghadap laut. Sari berjalan di belakang mereka, langkahnya lambat, namun tidak lagi rapuh. Setiap langkah adalah doa, setiap hembusan napas adalah penyerahan. Ia tidak menangis lagi, hanya menatap lurus ke depan, seperti seseorang yang akhirnya mengerti makna sabar. Setelah pemakaman selesai, semua orang pulang, menyisakan Sari seorang diri di depan makam sederhana itu. Batu nisan kecil berdiri, diukir dengan nama yang ditulisnya sendiri. Raka bin Hasanul Karim. Kembali kepada Sang Pencipta. Ia duduk di tanah basah, mengusap nisan itu lembut. Aku dulu tak tahu bahwa cinta bisa tetap hidup bahkan setelah kematian menjemputnya, katanya pelan. Aku hanya tahu, setiap doa yang kulantunkan selama ini tidak sia-sia. Karena lewat laut, Allah mempertemukan kita dengan cara yang tidak pernah kupahami. Ia menatap laut dari kejauhan. Ombak tampak berkilau, seolah ada cahaya yang memantul dari dasar air. Dan entah dari mana, ia mendengar suara samar, suara yang sangat dikenalnya, suara Raka, lembut seperti hembusan angin. Terima kasih, Sari. Karena cintamu, aku bisa pulang. Karena doamu, aku bisa tenang. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena kerinduan yang akhirnya menemukan rumahnya. Ia tersenyum, menatap langit yang kini mulai berwarna biru cerah. Pergilah dengan tenang, Raka. Aku akan meneruskan hidup, bukan dengan menunggu, tapi dengan bersyukur. Karena cinta yang kutanam untukmu takkan hilang, hanya berubah menjadi doa yang akan terus mengalir sampai aku menyusulmu kelak. Angin bertiup lembut, membuat ujung kerudungnya berkibar. Sari berdiri, menatap sekali lagi ke arah laut yang kini tampak damai. Ombak kecil datang menyapa, membasahi tepi pasir di bawah kakinya. Ia tahu, laut tidak lagi menakutkan. Laut kini adalah jembatan antara dua dunia, dunia tempatnya berdiri, dan dunia tempat cintanya berlabuh. Sebelum berbalik pergi, Sari menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menulis kisah ini dengan air mata, tapi juga menutupnya dengan cahaya. Jadikan cinta kami saksi bahwa Engkau tidak pernah memisahkan dua hati tanpa alasan." Lalu ia berjalan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan jejak di pasir yang pelan-pelan dihapus ombak. Namun kali ini, ia tahu tak ada yang benar-benar hilang. Sebab laut hanya menyembunyikan, bukan menghapus. Dan ketika matahari siang memantulkan cahaya di permukaan air, seseorang yang melihat dari kejauhan akan bersumpah bahwa di antara kilauan itu, ada bayangan samar seorang pria tersenyum, menatap ke arah pantai, seolah berkata, "Cinta sejati tidak tenggelam. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ke permukaan."